Halo Hours, kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan satu Reading Comprehension TOEFL PBT-ITP untuk soal nomor 22 sampai dengan 31. Seperti biasa, key point yang biasa kita diskusikan yaitu ada 3. Yang intinya adalah kita pahami soal baru ke reading, karena sebagaimana kita ketahui bahwa satu soal kita hanya diberi waktu 1 menit. Kemudian kerjakan soal yang kira-kira bisa dijawab dengan instan. Kalau memang perlu pemahaman secara menyeluruh, sebaiknya kita pending dulu untuk menjawabnya, seperti misalnya mencari main idea dari passage. Oke, kali ini yang kita akan bahas adalah reading passage yang terdiri dari 3 paragraf. Di sini bisa dilihat ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk soal nomor 22, pertanyaannya adalah what does the passage mainly discuss? Untuk jenis soal seperti ini, caranya adalah kita melihat kalimat awal dari masing-masing paragraf. Karena yang di sini ditanyakan adalah topik ya, topik dari bacaan. Jadi the passage mainly discuss, kira-kira mendiskusikan apa. Jadi ini kalimat pertama dari paragraf pertama, kalimat kedua paragraf kedua, kalimat pertama ke paragraf ketiga sudah saya pindahkan di sini. Ini dari paragraf 1, ini kalimat 1 paragraf 2, ini kalimat 1 paragraf 3 ya, yang ini ya. Oke. Nah, caranya adalah kita harus mencari jawaban yang mengcover ketiga-tiga ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau A, the development of agriculture. Di sini hanya mengcover agriculture saja, sedangkan yang lain tidak tercover. Seperti ini tidak tercover oleh A. B, the location of town and village, cuma mengcover paragraf 3. Yang ini tidak tercover. Oke, yang ini juga. Sedangkan C, the early people and culture of the United States. Nah, C ini mengcover semua. People masuk, orangnya yaitu apa nih? Hunters gatherers. Terus culture masuk di sini, culture. Yang di sini juga masuk juga. Mississippians live, ini people. Jadi jawabannya adalah C. Jadi intinya adalah cari jawaban yang mengcover ke semua paragraf ya, karena yang ditanya adalah the passage mainly discuss, topik bacaan. Saya rasa sudah bisa dipahaman kira-kira ya. Oke, lanjut ke nomor 23. Pertanyaannya adalah which of the following resulted from the rise of agriculture? Keywordnya di sini adalah rise of agriculture ya. Kalau kita lihat di paragraf yang mendekati, yaitu di sini gradually as they become more skilled at gardening agriculture ya. Oke, sudah saya pindahkan di sini. Oke, gradually as they become more skilled at gardening they settle into permanent. Jadi skill at gardening ya, rise agriculture, berarti jawaban yang tepat adalah ini, the establishment of permanent settlement. Dari mana kita tahunya? Dari sini. Di sini ada koma, more skill at gardening, koma, they settle into permanent villages. Permanent villages sama dengan permanent settlements ya. Oke, the establishment of permanent settlement. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 24 ya. Soal nomor 24. Keywordnya adalah Adena Hopewell.
and line 7. Jadi kita cari line 7 di sini, Adena Hopewell, ini line 7 sudah saya pindahkan di sini. Oke, di sini most of these early mounds birds were part of the Adena Hopewell culture, which had its beginning. Ini ada koma menandakan bahwa kalimat setelahnya ini adalah menjelaskan Adena Hopewell culture. Jadi Adena Hopewell, kalau kita lihat di sini its beginning, berarti kecenderungannya jawabannya adalah A. Beginning is the early, ya, the early location of Adena Hopewell. Jadi saya ulangi, jadi ada koma, ini menjelaskan ini, ya. Ini beginning near the Ohio River and takes its name from site in Ohio. Jadi di sini adalah early location, beginnings. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 25. Keywordnya adalah kata bartering, terus line 9. Jadi di sini oke. Ini line 9 sudah saya pindahkan di sini. Oke. Ini ada bartering, jewelry, pottery, animal pelts, and tools and other goods along extensive trading network. Great traders, bartering ini dan lainnya, barang-barang lainnya along. Nah, jadi kalau kita lihat sini bartering, barang-barang, producing, pedagang, tidak memproduksi, ya. Transporting juga tidak, loading. Yang tepat itu adalah B. Saya rasa tidak dibaca pun sebenarnya sudah bisa dijawab. Barter, ya, itu sudah rasanya sudah merupakan kata umum yang kita pernah atau sering kita dengar. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 26. Soalnya sama seperti tipe tadi, kata kuncinya ini terus line 13. Jadi kita cari, ya, line 13 di sini. Ini ada, oke, ini supplanted. Kemudian saya pindahkan, ya. Oh, sorry. Ini oke, ini sudah saya pindahkan di sini. Over the next centuries, ya, it was supplanted by another culture. Nah, conquered enggak, preceded enggak. Karena dari sini kita bisa terka bahwasanya supplanted ini apa? Digantikan, ya. Digantikan. Karena artinya digantikan, yang maknanya digantikan itu ya C. Oke. Kalau kurang jelas, silakan lihat lagi tips yang pernah kita bahas, ya, menerka makna dari konteks kalimatnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 27. Di sini according to the passage, ya, berarti kan keseluruhan teks bacaan, karena di sini passage. When did the mission culture reach the highest point? Kata kuncinya adalah Mississippian culture, terus highest point. Sekarang kita lihat di bacaan, ya. Oke, kita dapati kalimatnya ada pada baris ke-16, itu ada at the peak of its strength, ya. Peak, ya. Sekarang kita pindahkan di sini at the peak of its strength about the year 1200, ya. Coba kita lihat highest point, peak, ya, puncak, ya. Development, strength, ya. Oke. Jadi jawabannya tentunya adalah C. Oke. Ini jawabannya. Jawabannya C. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 28, hampir sama tipenya. Yang ditanya passage, ya. Terus kata kuncinya adalah differ, ya. How did the agriculture of the Mississippians differ from that of their Hopewell predecessor? Sekarang kita lihat bacaannya. Oke, kita dapati itu ada dari sini, ya, baris ke-16 ini sampai habis. Sudah saya pindahkan di sini. Oke. Oke, sekarang kita dapati dari bacaan ini ada
kata the guarantor of good crop. Mississippi that it become closely associated with the sun. Ya, itu apa? The guarantor of good crops, ya. Sehingga jawabannya itu adalah A. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa membaca dengan cepat, ini sistemnya eliminasi, ya. Jadi kalau misalnya A kira-kira benar, kita cek dulu. Mississippi sold their food to other group. Tidak ada penjelasan di sini. Mississippi could only grow plant in warm. Salah, karena di sini sebut juga ada cool climate, ya. Terus di Mississippi produce special food for their residents, tidak dijelaskan karena dia menghasilkan apa? Crop itu in general. Oke. Jadi intinya untuk soal seperti ini, kalau kita sudah terbiasa membaca dengan cepat, itu sistemnya ada eliminasi. Jadi langsung coret mana yang salah, yang pasti salah. Kemudian tinggallah jawaban yang benar, ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 29. Keywordnya di sini adalah Children of the Sun, line 22. Di sini kita bisa lihat, ya, di sini ada Children of the Sun. Kalau kita lihat jawaban A, ini jelas salah karena dia tidak ada menyatakan apa? Kepatuhan, ya. Kepatuhan, ya, obedient terhadap apa? Prescriptive. Yang B juga salah, ya. Karena apa? Tidak menjelaskan apa? Pentingnya religion in their culture. Yang benar itu adalah C, to illustrate the great importance they place on agriculture. Seperti yang tadi di atas sudah disebutkan bahwasanya mereka adalah children of the sun atau the guarantor of good crop. Jadi itu sangat berhubungan. Makanya jawaban untuk nomor 29 adalah C. Lanjut ke soal nomor 30, ada charge weight line 26 sudah saya pindahkan di sini. Di sini memang kita harus punya kemampuan untuk memahami kata, ya. Kalau di sini kita lihat charge weights ini memang sesuai dengan mana D, ya, assign to. Untuk soal nomor 31 ini ada passage, ya. Keywordnya adalah apa? Flat top mounts. Di sini sudah saya pindahkan flat top mounts, ya. Oke. Di sini ada kata accept, pengecualian. Jadi kita eliminasi. Religious ceremonies cuma sebagian yang tercover sama. B, meeting places for the entire community. Sepertinya ini karena mengcover semua. Site for commercial cuma kebagian, burial site cuma sebagian. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lihat. The mount also serve as ceremonial, cuma satu. Trading site ini cuma satu. Burial ground cuma satu. Jadi yang mengcover semuanya adalah jawaban B, meeting places for the entire community. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan penjelasannya mudah dipahami. Semoga bermanfaat. And thanks for watching. Jika ada pertanyaan bisa ke sini, atau jika ada yang memerlukan jasa penerjemah bisa hubungi ke sini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye.